Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau share cara saya peternak burung ya. Jadi biasanya saya ternaknya itu ada black strut seperti ini misalkan. Ini kebetulan lagi ada anakan ya. Jadi yang ini adalah induknya, betinanya. Yang sebelah kiri itu anakannya. Nah ini anakan dari juara ya, si Damri. Jantannya saya pisah. Kemudian ini ada red skin ya, lagi angkrem betinanya. Biasanya saya juga ada yang namanya kenari, tapi kenari udah lama saya jual gitu ya. Ini tinggal satu aja kenarinya, tapi agak cacat burungnya. Burungnya cacat tapi nelor ya. Nah ini lagi birahi, saya coba jodohkan dengan black strut nih. Nggak tahu apakah jadi karena saya lihat kok kesannya seperti belum sama-sama suka ya. Tapi karena nggak berantem, saya campur aja. Nah untuk tempatnya kayak gini aja, digantung ya. Kemudian di luar teras nih, saya pagerin supaya nggak kemalingan gitu aja ya. Pakai galvalum. Ini ada satu lagi di sini dan ada yang di sini juga. Nah biasanya tempat ini full gitu ya, tapi saya udah kurangin banyak burungnya. Jadi sisanya cuma tinggal ini sama ada lagi di sana gitu ya. Cuma dikit, biasanya di bawah juga ada, tapi sudah saya kurangin semua. Nah untuk cara ternaknya sebenarnya simpel ya. Digantung seperti ini menggunakan sangkar lovebird. Nah kenapa harus pakai sangkar lovebird atau pakai sangkar yang dari besi gitu ya? Tujuannya simpel, supaya nggak mudah rusak, terutama kalau misalkan jatuh kena angin atau kena tikus gitu ya. Kalau jatuh kena angin hampir nggak mungkin karena ini sudah cukup berat ya. Jadi walaupun hujannya deras masih aman, walaupun goyang-goyang gitu ya. Tetapi kalau kena tikus ini yang susah ya. Kemungkinan besar tikus akan makan burung, apalagi di sini ada galvalumnya, jadi bisa memanjat dengan mudah ya. Nah itu untuk alasannya kenapa menggunakan sangkar yang besi ya. Jadi lebih awet, lebih aman dari gangguan predator seperti itu. Nah kemudian supaya nggak ada semutnya, namanya semut pasti ada ya, tapi supaya aman itu di atas saya kasih stempet, ditambahin kapur ini ya, kapur semut ya. Jadi kalau ini saya kasih kapur semut, dikasih lakban supaya nggak mudah ngelupas ya. Lakbannya dari lakban kertas nih. Kemudian ini perlu juga diperbarui gitu ya. Misalkan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, selama ini masih bagus, berarti nggak perlu ditambahin lagi. Tapi kalau sudah mulai jelek, ditambahin lagi. Nah ini kemarin saya tambahin lagi karena sudah ada semut yang masuk-masuk ya. Jadi supaya burungnya nyaman, saya kasih lagi untuk kapur semutnya. Nggak saya kasih stempet karena nanti kotor semua ya. Kalau itu dikasih stempet masih oke di bagian ujung-ujung besinya, sama di atas gitu ya. Stempet sama dikasih kapur semut. Di sini juga saya pernah kasih kapur semut sama stempet gitu ya. Di situ juga sama di bagian ujung. Nah selama ini masih aman, walaupun kadang sesekali juga kecolongan ya. Karena semut ini kan luar biasa ya. Jadi semut selalu ngamatin. Kalau misalkan kita lalai dikit itu biasanya masuk. Saya juga pernah di sini anakannya mati digerubungin semut juga pernah 2 kali atau 3 kali. Nah tetapi asalkan kita rutin menjaga itu dijamin aman untuk pengamannya ya, seperti itu. Nah ini suasana pagi, kalau malam lampunya tetap nyala ya. Jadi memang sengaja saya nyalakan supaya burung-burung yang mau beternak di sini, yang mau nelor itu mereka lebih nyaman ya. Jadi kalau gelap biasanya mereka kalau mau nelor ragu-ragu, karena mereka juga mungkin punya pikiran bahwa nanti kalau anaknya netas itu gimana cara ngasih makannya kalau gelap gitu ya. Jadi mungkin burungnya berpikir kayak gitu. Tapi kalau dari pengalaman saya, kalau dinyalakan lebih cepat dan peluang anakannya selamat lebih besar kalau dinyalakan lampunya. Nah mungkin di tempat teman-teman berbeda ya, tapi kalau di tempat saya seperti ini, karena ini kalau malam itu gelap banget karena nggak kena cahaya bulan ya. Kecuali kalau terasnya terbuka, mungkin nggak perlu
lampu. Kemudian saya tambahin CCTV juga supaya kalau saya mantau dari jauh gampang ya. Jadi nggak harus di sini terus, karena kalau burung diliatin itu juga ada resiko burungnya stres atau terganggu ya. Minimal dia terganggu lah, walaupun nggak stres. Tapi misalkan dia waktunya ngasih makan anaknya, dia jadi menunda gitu ya, karena kita ngamatin gitu. Nah kalau pakai CCTV enak, mereka nggak tahu kalau sedang diamatin ya. Nah kita perlu ngamatin supaya kita ngerti kira-kira harus diapakan burungnya. Nah contohnya gini, misalkan yang ini kemarin saya gabung dengan jantannya. Ini ada betinanya lagi angkrem, red siskin ya, saya kasih lihat. Nah semoga kelihatan ya. Nah itu sebenarnya ada jantannya, tapi ketika kemarin saya taruh ini sepasang ya. Ini ada jantan muda, ini jantannya masih muda, mungkin 8 bulanan, sama betinanya ini udah setahun up ya. Nah ini saya jodohkan, kemudian saya coba ternak gitu ya. Nah ini kemarin posisinya di sana, kemudian saya pindah ke sini kemarin. Nah setelah ini saya pindah ke sini, ternyata jantan yang di sini mengganggu betinanya, jadi mereka sering berantem ya. Saya dengar suaranya bahwa ini berantem, padahal biasanya rukun-rukun saja gitu ya. Nah ada kemungkinan jantan atau betinanya itu terganggu dengan tetangganya. Jadi meskipun udah ditutup kayak gini kan, di atasnya masih bisa tuh, mereka bisa gigitin koran ya. Jadi korannya digigitin kan, lubang-lubang, akhirnya mereka bisa ngintip. Nah ketika ngintip ada kemungkinan salah satu terganggu, bisa jadi jantannya birahi ngelihat betina orang lain gitu ya, betina burung lain, kemudian ngajak kawin lagi. Nah itu bisa jadi, alasannya nggak jelas, tapi yang pasti sebelum ada tetangganya dia aman gitu ya, dicampur juga aman. Nah kadang kita juga bingung jantan itu perlu diambil atau enggak ya. Nah kalau dalam kondisi ini, karena jantannya mengganggu betina, saya pindah. Jadi saya sendirikan sekarang jantannya di sana. Jadi ini cuma betinanya doang ya, kemarin posisi nelor 2, harusnya hari ini nambah 1 lagi. Nah ini pasangan baru, kita nggak tahu ini apakah akan jadi ya, saya juga nggak tahu, intinya diamati. Tapi kalau dilihat itu teman-teman, di atas ada betinanya ya. Betinanya lagi di posisi sarang. Ya, kelihatan betinanya di sarang. Nah, kita nggak tahu, saya nggak tahu apakah sudah dikawin ya, karena saya nggak ngeliatin 24 jam. Tapi kalau dilihat dari betina yang angkrem, itu artinya dia birahi, alias sudah siap kawin. Tapi nggak jelas dia ngajak kawin yang ini atau jantan yang di sini, nggak jelas. Nah kita lihat aja, kalau dia nelor dan ada isinya berarti dia sudah jodoh dan memang birahi sama jantan yang ini berarti ya. Nah itu bisa jadi seperti itu. Contoh yang kedua, ini jantannya saya pisah. Ini jantannya memang agak galak ya. Jantannya ini jawara. Nah ketika angkrem biasanya aman. Tapi kalau anakannya sudah netes, nah biasanya jantannya ini nggak tahu mengganggu atau gimana, saya juga nggak ngamatin jelas ya. Tapi intinya kalau ada jantannya, itu anakannya selalu jatuh di bawah. Baru netes dibuang ya, nggak tahu yang buang siapa. Kemarin yang mati 2, ini sisa 1. Jadi netes 3, nelornya 4, netesnya 3, yang dibuang 2 mati, sisa 1 nih. Nah ketika dibuang 2, jantannya saya pisah. Sebenarnya dari dulu sudah begitu, tetapi jantannya waktu itu kan masih muda. Jadi masih 1 tahun up, saya kira mungkin masih birahi muda ya, jadi terlalu birahi, jadi dia ngajak kawin terus, mungkin kayak gitu. Jadi dulu saya pisah, tetapi sekarang saya coba digabung, karena umurnya jantannya udah 3 tahun ya. Jantannya 3 tahun, betinanya sekitar 2,5 tahun. Jadi saya rasa udah cukup matang umurnya. Nah saya coba kalau misalkan saya gabung, apakah sudah agak melunak karakternya gitu. Ternyata masih sama. Jadi kemarin ketika anakannya dibuang 2, saya baru kepantau ya, saya nggak ngamatin. Ketika saya lihat ternyata udah dibuang 2 netes. Nah ketika saya tahu dibuang, langsung jantannya saya pindah. Jadi kalau ada yang nanya, Mas jantan perlu dipisah nggak? Nah itu jawabannya sebenarnya sampean sendiri yang tahu, karena beda burung, beda karakter ya. Tujuannya apa dipisah? Kalau nggak mengganggu biarkan saja, karena nanti bisa membantu meloloh betinanya. Kalau anakannya 4 atau 3, itu biasanya betinanya juga capek ya. Jadi lebih baik kita biarkan aja jantannya, kecuali kalau jantannya mengganggu dipisah aja, atau kalau jantannya mau dipoligami, nah itu dipisah aja. Tapi kalau nggak perlu ya biarkan saja. Seperti yang ini jarang saya pisah nih.
Ini jarang sekali saya pisah jantannya, kecuali lagi penjodohan ulang baru saya pisah. Kalau nggak penjodohan ya saya biarkan aja. Nah ini burungnya agak takut sama handphonenya karena nggak terbiasa ya. Ini jantannya blorok. Jarang sekali saya pisah karena burung ini termasuk rukun. Jadi burung ini juga udah tua, ini jantannya 4 tahun, mungkin 5 tahunan mungkin ya. Saya belinya udah 1 tahun lebih, di saya udah 4 tahunan, jadi mungkin 5 tahun ya. Betinanya juga kurang lebih sama. Nah ini pasangan yang rukun. Jadi meskipun jantannya nih muda birahi, kalau dengar burung lain jantannya birahi, tapi nggak pernah nyerang betina, rukun ya. Dan betinanya anteng kalau angker, meskipun kita ganggu, kita ambil telurnya, kita lihat, kita intip, dia nggak terganggu, dia masih angker terus. Jadi ini bagus sekali. Nah ini burung pertama saya yang jadi ya. Nah karena dia pertama kali jadinya di sini, saya taruh di sini. Pernah saya pindah ke sana, tapi dia agak rewel ya. Nah itu karakter burung, kita nggak pernah tahu apakah dia terganggu dengan tempatnya, atau mungkin dia lebih suka di sini yang lebih sepi ya, nggak ngerti. Intinya ketika saya coba begini jadi ya sudah. Jadi simpelnya kita itu nurutin maunya burung itu gimana ya. Tapi karena burungnya nggak bisa ngomong, ya kita mesti tes. Misalkan taruh sini jadi nggak, gimana, kita amatin. Kalau nggak jadi, coba dipisah dulu, kemudian dijodohkan ulang. Kalau masih nggak jadi, coba jantannya dipisah, diganti misalkan jantan. Kalau masih nggak jadi, coba dipindah tempat atau dipindah sarangnya. Kadang sarangnya itu mereka kotor dikit nggak mau, mesti diganti ya, dibersihkan lagi, diulangi lagi. Nah itu juga nggak ngerti, kita mesti ngamatin gitu ya. Kalau ini karakternya meskipun nggak dibersihkan, itu dia tetap mau telur lagi. Makanya ini gampang sekali sebenarnya. Bagi yang sudah ngerti, ini sebenarnya gampang banget. Jadi kalau mau belajar teman-teman, ini recommended sekali sebenarnya, walaupun udah tua ya, tapi masih produktif nih. Kemudian yang itu lebih susah, apalagi jantannya galak ya. Nah ini anakan jawara banyak yang nyari juga. Jadi ternaknya agak susah, tapi karena saya udah tahu selanya ya jadi gitu ya. Cuma jantannya ini agak susah dipoligami karena milih-milih betina. Nah kebetulan sama betina ini cocok ya, walaupun masih tetap berantem, tapi masih mau dikawin betinanya gitu ya. Intinya seperti itu. Ya itu singkat aja teman-teman, semoga video ini membantu bagi teman-teman yang kepingin budidaya ya. Nah saya sendiri sudah lama nggak pernah ngurusin ini, ada lebih dari setengah tahun ya. Jadi saya cuma kasih makan minum doang sampai kotor semua tuh. Karena nggak pernah diurus ya, karena saya sibuk dengan fotografi. Nah tapi saya akan mulai ternak lagi, jadi nanti akan saya mulai banyakin lagi ya. Pelan-pelan nanti saya tambahin lagi dengan burung-burung yang mungkin lebih bagus atau burung-burung yang mudah diternak gitu ya. Jadi intinya saya akan mulai ternak lagi di tempat yang masih seperti ini ya. Saya usahakan maksimal dengan bantuan CCTV tentunya. Tapi karena saya udah lumayan ngerti karakter burung-burung ini jarang saya lihat, udah hampir nggak pernah saya lihat ya. Kecuali kalau burung baru, nah itu mesti dilihatin. Intinya harus diamati. Jadi nggak ada alasan, oh saya nggak bisa ngamatin mas, saya kerja. Ya kita semua kerja gitu ya. Tapi kalau kita beralasan gitu ya susah jadinya. Ya kita manfaatkan aja teknologi. Keluar uang dikit ya, 300-400 ribu tergantung harganya, tergantung tipenya. Tapi ini bisa membantu kita ternak burung. Nah kalau burungnya menghasilkan, jadi anakan satu black throat aja udah balik modal gitu. Nah kita harus berani kayak gini, kalau enggak ya ketinggalan sama yang lain. Karena memang ternak itu harus diamati untuk mengetahui karakter burungnya. Burungnya nggak rewel gini aja, terkadang dia juga buang anakan. Ya karena kita nggak tahu karakternya black throat itu persisnya gimana gitu. Ya simpelnya gini, kalau dibuang ya kita kembalikan, kalau masih dibuang ya kita ambil, kita rawat. Intinya seperti itu. Kalau nggak bisa begitu ya jangan harap bisa lancar gitu. Pasti ada aja kendalanya. Namanya ternak hewan ya, ternak burung, ternak apa saja kita mesti ngamati. Jadi itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat silahkan like, dan nanti saya akan share video-video yang lain ya. Saya usahakan selalu update secepat mungkin. Jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.